Proses persalinan adalah proses yang dimana dialami mulai dari mules, mulai dari keluarnya air ketuban, dan kemudian keluarnya bayi, dan keluarnya plasenta, kemudian di kala 4 pemantauan kala 4 dari mulai keadaan umum dan tanda-tanda vital. Itu adalah proses persalinan. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju di ngobrol santai kali ini ya. Kali ini Bidan Juju akan ngebahas tentang proses melahirkan. Proses melahirkan itu yang mungkin kita sebut ada kala 1, kala 2, dan kala 4 ya. Apa aja sih di kala 1, apa aja sih di kala 2, apa aja juga di kala 3 dan kala 4. Oke? Biar lebih enaknya kita bahas dulu apa yang kita bisa lakukan sebagai ibu hamil yang akan melahirkan, gitu kan. Proses melahirkan itu, misalkan proses melahirkan itu yang pertama adalah terjadinya tanda-tanda melahirkan atau tanda-tanda persalinan. Tanda persalinan yang pertama adalah terjadinya mules ya. Mulesnya semakin lama semakin sering, gitu kan. Jadi ibu tuh sebelum ke bidan, sebelum ketemu provider, ibu tuh yang dirasakan pertama adalah mulesnya semakin lama semakin sering, yang asalnya setengah jam sekali akhirnya dalam 10 menit 2 kali sampai 3 kali, dan malah sampai lebih itunya sampai 4-5 kali ya. Itu adalah mules, tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan yang kedua adalah terjadinya keluar lendir darah. Jadi mules diiringi keluar lendir bercampur darah, gitu kan. Biasanya keluar lendir campur darah itu tandanya ada pembukaan serviks ya, gitu ya. Yang selanjutnya, setelah mules dan keluar lendir darah, terjadilah pecah ketuban. Biasanya kalau udah terjadi pecah ketuban itu biasanya diiringi dengan keluarnya kepala bayi ya, gitu kan. Nah, itu proses persalinan dari tanda-tanda persalinan. Nah, saya bilang tadi kala 1 ya. Kala 1 itu terbagi 2. Ada yang disebutnya fase laten, ada juga fase aktif. Fase laten itu apa? Fase laten itu adalah fase menunggu ya. Dia itu dari bukaan 1 sampai bukaan 4 biasanya mulesnya rada masih belum teratur, masih walaupun semakin lama semakin sering, tapi belum begitu banget ya, mulesnya belum begitu banget, itu sampai 4. Nah, dan itu biasanya perjalanannya menunggunya rada lama. Tapi untuk selanjutnya ada yang disebutnya fase aktif. Kalau fase aktif itu berarti dari 4 sampai 10. Dari 4-10 itu biasanya cepat sekali. Hitungannya kalau bagi perempuan yang baru pertama kali hamil, biasanya dia hitungannya itu satu bukaan itu 1 jam. 1 jam, atau lamanya dia itu biasanya 12 jam ya. 12 jam dari mulai mules dan yang lainnya sampai 12 jam. Tapi kalau yang disebutnya multipara itu adalah ibu hamil yang telah udah beberapa kali hamil, yang kedua misalkan. Nah, kalau itu biasanya kalau hitungannya hanya untuk kenaikan dari 4 ke 5 itu dalam setengah jam kemudian dia udah naik lagi gitu ya bukaannya. Nah, itu biasanya dia persalinannya lebih cepat, 6 sampai 8 jam. Tapi yang saya sampein ini tentang kala 1 itu tuh di lapangannya sebenarnya bisa macam-macam. Jadi setiap orang itu beda-beda cerita gitu kan, beda-beda cerita. Misalkan cerita si A dia hanya 6 jam atau bisa lebih cepat, atau misalkan lebih lambat ya kita. Tapi
kita sebagai provider, sebagai bidan, kita mulai ngeh mana yang masuk ke kategori misalkan dengan penyulit atau yang lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah kala 2. Kala 2 itu apa sih? Kala 2 itu adalah kala pengeluaran bayi. Nah, bayi keluar ya. Nah, biasanya dari mulai bukaan 10 ibu mengezan tuh. Ibu ingin mengezan. Ibu ingin mengezan. Ketika ibu ingin mengezan itu, ibu itu boleh memilih siapa yang akan menjadi pendamping. Siapa yang posisinya mau seperti apa, yang ngedampinginnya suami kah, atau mertua kah, atau emang ibu kah, atau emang saudara kah, siapa yang mau menjadi pendamping. Malah bisa memilih tidak didampingin sama keluarga, hanya didampingin sama provider aja. Providernya mau dokter ataupun bidan. Oke? Dan ibu juga berhak memilih posisi nih di kala 2 ini. Posisi melahirkannya mau seperti apa? Mau jongkok kah? Gitu kan? Atau misalkan posisi apa disebutnya nungging ya? Banyak posisi yang emang diperbolehkan. Nanti saya di video selanjutnya akan menjelaskan tentang posisi-posisi untuk melahirkan ya yang dibolehkan. Itu boleh mau memilih posisi apa. Nanti didiskusikan dengan providernya ya, dengan ibu bidan yang menolongnya. Oke, itu di kala 2. Nanti setelah bayi keluar nanti akan dilakukan yang namanya IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi si dedenya ditemplokkan di dada ibu, skin to skin, maksudnya kulit ketemu kulit, nanti dede akan mencari puting susu ya. Nah, itu IMD biasanya dilakukan 1 jam pertama. Kala 2 selesai setelah keluar bayi, selanjutnya adalah kala 3. Kala 3 itu apa? Kala 3 itu adalah pengeluaran plasenta, atau kalau di sini di tempatnya Bu Bidan itu disebutnya pengeluaran bali. Nah, pas pengeluaran bali ini juga emang ada waktunya ya. Bu Bidan itu punya ancang-ancang waktu sampai 15 menit. Pertama itu dia akan melakukan suntik oksitosin, yang kedua menunggu sampai 30. Nah, ketika emang tidak terjadi pengeluaran plasenta secara spontan, nanti ibu bidan akan melakukan intervensi. Jadi intinya kala 3 itu adalah pengeluaran plasenta atau pengeluaran bali. Oke, setelah kala 3 ada yang namanya kala 4. Kala 4 itu adalah pemantauan tanda-tanda vital ya. Jadi si ibu bidan udah melihat bahwa si ibu misalkan dia sudah kalau emang dia terjadi laserasi atau robekan dan yang lainnya sudah dia perbaikin, akhirnya dia lakukan pemantauan kala 4. Pemantauan kala 4 itu apa? Pemantauan kala 4 itu adalah tanda-tanda vital. Misalkan si ibu dipantau selama 2 jam pertama, gimana tanda-tanda vitalnya, gimana kesadarannya, dan yang lain sebagainya, dan gimana perdarahannya ya. Jadi selama 6 jam pertama itu si ibu dipantau ketat di puskesmas ataupun emang di tempat praktek bidan ya, kalau melahirkannya di tempat praktek bidan. Dan itu adalah proses persalinan yang kita lewatin sebagai ibu ya, mulai berawal dari mules, keluar bayi, akhirnya keluarlah plasenta dan pemantauan ya. Oke, untuk proses persalinan ini mungkin hanya sekilas saja penjelasannya. Apabila ada yang tidak dipahamin bisa ditanyakan. Apabila misalkan kurang dimengerti, saya mohon maaf. Mungkin saya masih belajar untuk menyampaikan tentang proses persalinan. Mungkin akan lebih detailnya. Mudah-mudahan di video selanjutnya saya bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang proses persalinan. Tapi untuk gambaran sementara proses persalinan seperti itu bisa
diingeh ya, apalagi bagi ibu hamil yang baru pertama kali. Proses persalinannya seperti apa sih gitu kan ya. Nah, proses persalinan yang saya sebutin tadi ya, saya berulang-ulang menyebutkan, mulai dari mules, kemudian keluarnya bayi, dan juga akhirnya sampai ke keluarnya plasenta dan pemantauan ibu, pemantauan ibu ya, dari mulai perdarahan, gimana itunya, gimana kencingnya dan yang lainnya. Nah, itu untuk proses persalinan sampai dengan itu. Dan selanjutnya setelah proses persalinan apalagi? Masih banyak tahapan-tahapan yang harus kita ketahuin. Yang bagi yang belum tahu, bagi yang udah tahu, mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan perbandingan. Apabila banyak yang kurang, saya mohon untuk dikomentarin ya. Nanti saya insya Allah perbaikin untuk perbaikan penjelasan tentang kesehatan yang saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.